dalam perjalanan menuju ke tujuan pertama. Kita mau kemana? Kita mau ke Kampung Inggris, Pare. Oke. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you can never. Nah, ini dia guys, Brilliant English Course. Kita akan belajar di sini bersama tutor-tutor yang super keren tentunya. Ini adalah pintu masuknya, pintu masuk utamanya. Di sini semua orang terlihat memakai kostum tradisional adat Jawa ya sepertinya. Nuansanya tampak hijau dan asri. Nah, ini dia sesi pertama kita bersama Miss Insan Muslimah. Dan ini Mr. Yusron pada sesi kedua. Here we learn some vocabulary, some expressions, and then how to say numbers in English. Lanjut ke tujuan berikutnya, kita ke Kampung Coklat Blitar. Akhirnya kita sudah sampai di Kampung Coklat. Ini dia sudah tampak dari luar. Tampak sangat megah dan penuh dengan nuansa coklat ya. Seperti namanya Kampung Coklat. Ini ada lorong masuk menuju ke tempat utamanya. Kiri kanannya terlihat sangat bagus dan tertata rapi. Di sini kita akan belajar bagaimana sih budidaya pohon kakao itu dan bagaimana buah kakao itu diolah menjadi coklat yang nantinya dijadikan sebagai produk olahan makanan. Seperti itu. Di sini ada guide-nya yang akan mengajarkan kita. Ini kakaknya lagi ngejelasin, kita dengerin aja ya. Selama 1 hari 1 malam sampai nanti dia muncul tunas berwarna putih seperti ini. Nah, untuk penanamannya ini beda dari biji yang lainnya. Kalau yang biji lainnya itu biasanya yang tunas putih diletakkan di atas, kalau ini diletakkan di bawah. Karena ini adalah calon dari akarnya, gitu. Nah, setelah nanti dia berumur kurang lebih Di sini ada contoh dari pohon kakao yang masih dari biji yang masih berkecambah, lalu ada yang masih usia 3 bulan. Terus ada juga yang udah usia 3 tahunan ke atas yang udah bisa berbuah. For your information, pohon kakao mulai bisa berbuah saat menginjak usia 3 tahun. gitu. Karena nanti kalau dia dibiarkan di tempat yang kecil seperti ini, dia tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Nanti akarnya pun juga tidak bisa maksimal gitu. Kata kakaknya, pohon kakao tuh nggak bisa kalau kena sinar matahari langsung, jadinya harus ada pelindungnya. Justru malah kebakar daunnya nanti. Nah, di sini kita disuruh nyobain buah kakao. Rasanya gimana sih? Ini adalah bentuk dari buah kakao yang sering kita jadikan olahan sebagai coklat ya. Ternyata ini penampakan aslinya. Anjay. Rasanya kecut dan seperti buah Sama. asam seperti buah menunggu. Oke, selesai deh sesi pembelajaran budidayanya. Sekarang kita lanjut ke sesi produksinya. Produksi coklat yang sering kita makan, yang sering kita konsumsi baik dalam makanan maupun minuman. Ini ada sejarah bagaimana sih coklat di Kampung Coklat ini menjadi daya tarik. Untuk masuk tempat itu tidak sembarangan.
Dan ini ada pabriknya, kita bisa mengintip langsung proses pembuatan coklat. Itu ada kakaknya lagi natak-natak sesuatu. Ini lagi bungkusin coklat kakaknya, masnya. Nah ini kakaknya lagi nunjukin produksi coklat skala kecil kayaknya ya. Kakaknya lagi kerja guys. Dan ini ada air terjun coklat, air mancur kali ya, air mancur coklat. Dan di sini juga ada cooking kelasnya loh, kita diajakin buat bikin minuman coklat yang nanti juga akan dibagikan ke kita. Bahan-bahannya ada apa aja sih? Kayak banyak Pak. Langsung kita tuang. Nah, kalau sudah dituang bisa dibagi menjadi 5 cup. Oke, nanti jangan diputar terlebih dahulu. Jangan khawatir nanti. It went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, Yang sudah but acting like grown-ups, like we are. unit MA kali ini. Ini kita udah mau pulang tapi kehujanan guys, kita gak bisa keluar dari sini. Well, I guess that was true. Okay, now we are going to the last destination. Terima kasih sudah menemani sejauh ini dan ikuti terus sampai akhir ya. See you guys. Nah, kita melipir dulu ke joglo terbesar di dunia ya katanya. Ini dia, Pendapa Ageng Han Astase. Mereka mendapatkan penghargaan dari Bupati Blitar, kemudian dapat rekor muri juga gitu. Keren banget ya, milik Dr. Suhandoko. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm Dan ini juga ada pusat oleh-olehnya di sini. Kita mampir dulu dong pastinya, dan teman-teman juga lagi pada makan nih di sini. Dan akhirnya perjalanan terakhir ke rumah masing-masing. Kita sampai di rumah sekitar pukul 00 tepat tengah malam. Masya Allah, perjalanan dari jam 5 pagi, pukul 5 pagi hingga jam 12 malam. Perjalanan yang sungguh panjang dan tentunya melelahkan, tapi terbayarkanlah dengan pengalaman yang kita dapat. dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one